menyiapkan program seperti biasa bahwa buku Road to Billionaire, lalu saya terangkan dulu ya. Road to Billionaire saat ini mungkin adalah produk kita yang high demand, permintaannya banyak, sehingga teman-teman yang mengurusi mungkin agak terlambat merespon. Saya mohon maaf atas nama teman-teman semua, dan bagi Anda yang mau memesan ke Mbak Prisna ya, di IG ini akan ada informasinya setelah ini. Juga mengenai buku Bisnis Tidak Seanjing Itu Kawan, ternyata cukup meledak kemarin, bahwa bisnis itu memerlukan integritas, bisnis itu adalah hal yang mudah. Bisnis yang paling rumit adalah bisnis dengan manusia. Makanya jika Anda ingin sukses berbisnis adalah kurangi jumlah manusia. Karena bisnis itu, sekali lagi, bisnis itu simple, tapi manusia nggak ada yang simple. Dan manusia yang paling nggak simple adalah manusia yang tidak punya integritas, gitu ya. Jadi sengaja hari ini kita pakai Pancasila selesai, karena siapapun yang mau merubah Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang berbudaya, bagi saya mereka tidak berintegritas. Itu jelas pernyataan saya, dan saya menyatakan dengan sepenuh hati saya, dengan sepenuh kesadaran saya, apapun konsekuensinya. Itu adalah pernyataan jujur dari seorang bosman Sontoloyo ini yang menyatakan bahwa Pancasila sudah selesai. Bagi mereka yang mengacak-acak itu, saya menganggap tidak punya integritas, dan nawaitunya saya pertanyakan, benar untuk mencintai negara atau Anda ada niat-niat lain yang akan merugikan bangsa ini. Dan kita akan terus monitor, seluruh bangsa dan negara Indonesia akan terus memonitor langkah Anda. Kemudian terakhir adalah informasi mengenai Siokaya. Siokaya.id dan siokaya.com adalah penting untuk Anda memahami diri Anda. Jadi gini, ada perkataan Michael Jordan yang sangat saya pegang, yaitu talent win the game. Jadi bakat itu memenangkan sebuah pertandingan, tapi teamwork win championship. Jadi kalau kita tahu bahwa untuk sukses kita bisa menggunakan kekuatan bakat atau talent, tapi kalau untuk menang dalam sebuah kompetisi yang panjang atau championship, Anda memerlukan teamwork. Jadi teamwork seperti apa yang Anda butuhkan? Kita tahu bahwa setiap kita punya strength dan weakness, dan tim adalah orang yang mengcover weakness Anda. Misalnya saya adalah orang yang sangat kreatif, saya adalah orang yang otaknya adalah selalu mencipta, kenikmatan saya adalah di dalam mencipta. Kelemahan saya adalah saya nggak pernah menyelesaikan apa yang saya mulai. Jadi I never finish what I start. Kalau saya mengerjakan sendiri, tapi dengan adanya tim, jadi begitu saya memulai sesuatu, tim saya yang menyelesaikan pertengahan, dan akhirnya produk-produk itu atau karya-karya itu bisa selesai karena ada teamwork. Jadi saya membutuhkan orang yang sangat mengerti saya, yaitu mengerti ide-ide saya, dan itulah membuat bisnis ini menjadi jalan karena saya tahu kelemahan saya, dan teman-teman yang menggenapi saya adalah yang menggenapi kelemahan saya. Ya, itu adalah jika Anda ingin mengetahui strength-nya Anda, semuanya gratis di Siokaya dan siokaya.id dan siokaya.com, semuanya gratis. Tapi hanya tidak detail, hanya Anda mengetahui bahwa karakter Anda adalah A gitu ya. Kalau Anda ingin lebih detail, ingin tahu lebih lengkap, ingin tahu lebih panjang dan lebih jelas juga mitra seperti apa yang Anda butuhkan, ya tentunya berbayar. Jadi sekali lagi, itu terserah Anda. Yang penting kita menyiapkan seluruh sarana Anda untuk sukses, yaitu untuk know yourself, untuk mengetahui bakat Anda, dan dengan bakat sekali lagi Anda bisa win the game. Tapi untuk championship Anda memerlukan partner atau mitra yang menjadi pelengkap kelemahan Anda. Jadi sekali lagi, partner atau mitra adalah orang yang meng-cover weakness Anda. Jadi ke depan kalau Anda memerlukan siapa partneran yang paling cocok, masuk ke siokaya.com dan siokaya.id. Dan sekali lagi, Mbak Prisna adalah person in charge. Jadi dia adalah orang yang akan membantu sahabat semua untuk bertanya tentang semua hal ini. Jadi buku tentang bisnis tidak seanjing itu, kedua adalah tentang Road to Billionaire, dan terakhir adalah tentang Siokaya, semuanya ke Mbak Prisna. Dan semua informasi ini nanti akan ada di Instagram wallnya kita. Oke,
saya akan masuk informasi berikutnya. Jadi sekali lagi saya bermaksud memberikan pengumuman sebelum acara ini adalah untuk menunggu teman-teman atau sahabat semua yang mungkin lagi bersiap-siap untuk menyaksikan, karena acara kita akan mulai sekitar 2-3 menit lagi setelah pengumuman yang saya akan ceritakan ini selesai. Yang terakhir adalah informasinya mengenai dinaran.id. Saya mengucapkan terima kasih kepada 92.000 saat ini member yang join di Dinaran sejak diluncurkannya 20 Mei 2020 pas Hari Kebangkitan Nasional. Dan saat itu pada saat Anda mendaftar Anda cuma bisa beli statusnya. Kemudian sahabat semua, ini informasi penting buat Anda bahwa mulai besok Anda bisa mentransfer ke rekening Anda. Kalau Anda punya di BCA bisa transfer ke BCA, Anda punya Mandiri bisa transfer ke Mandiri. Tetapi kami mohon maaf, kartunya masih belum keluar karena GPN itu adalah gerbang pembayaran nasional itu. Kita harus melalui seleksi yang sangat ketat dari Bank Indonesia. Jadi mohon bersabar sedikit bahwa semuanya on track, semuanya masih on track. Paling telat adalah 15 Juli, sahabat semua. Jadi saya mau mengingatkan bahwa bagi mereka yang sudah membeli Dinaran berapapun itu, Anda bisa melakukan transferring pembelian atau transfer jual ke posisi rekening Anda pribadi. Jadi masuk ke dinaran.id, kemudian download aplikasi untuk menjual, dan Anda bisa menjual. Jadi di sini Dinaran Anda bisa menjadi rekening aktif. Kemudian kami harap segera, tapi ada hal yang saya harus informasikan. Begini, kalau Anda transfernya ke ATM BCA Anda atau Mandiri Anda atau rekening manapun, akan ada biaya charge sekitar 10.000. Tetapi nanti kalau ada kartu Dinaran, di mana kartu Dinaran ini ATM-nya bisa dipakai di seluruh GPN atau gerbang pembayaran nasional, di seluruh ATM dan di seluruh edisi, itu tidak ada biayanya. Sekali lagi kami mohon maaf karena kartunya belum jadi, tetapi Anda sudah bisa melakukan transfer ke rekening Anda. Jadi kalau Anda merasa emas Anda sudah cukup profit, kalau mau transaksi silakan. Tapi kalau Anda mau menabung, sekali lagi, kalau Anda mau menabung di rupiah Anda, sekali lagi ini bukan sekedar membeli emas, tapi rupiah Anda sekarang punya underlying emas. Rupiah Anda adalah backed by gold. Kalau dulu rupiah Anda floating nggak karu-karuan, tidak ada jaminan emasnya, maka saat ini rupiah Anda ada backed by gold. Jadi kalau saat ini misalnya biaya kuliah adalah 50 juta, misalnya ya 50 juta adalah sekian gram emas, bahwa 10 tahun lagi anak Anda atau 15 tahun lagi anak Anda kuliah, emasnya gramasinya sama, tapi percaya saya rupiahnya mungkin udah 100 juta gitu ya untuk 5 tahun kuliah dengan biaya untuk 4 tahun kuliah dengan biaya ongkos-ongkos yang lain sebagainya. Jadi kalau Anda menabungnya ini dengan Dinaran, rupiah Anda akan tumbuh juga bersama menguatnya nilai emas. Itu adalah informasi sedikit tentang dinaran.id. Jadi sahabat semua, kita akan masuk ke topik kita. Pelan-pelan dulu ya, sabar. Kita banyak hal yang harus kita bicarakan, bahwa nomor satu, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan 700 triliun, mendekati 700 triliun untuk perang melawan COVID. Angka ini cukup luar biasa, dan sekali lagi agak sedikit deg-degan saya waktu ditanya 700 triliun itu kemana aja. Mudah-mudahan Anda mendapatkan bagian dari keuntungan atau bagian dari proyek 700 triliun ini. Kalau nggak nemen, ini kemana ya duit itu ya? Tapi saya nggak mau mempermasalahkan kemana panjangnya, cuman pernyataan dan pernyataan kritis aja. 700 triliun itu mudah-mudahan perang lawan COVID-nya menang, nggak setiap hari nambah 1.000 orang yang terpapar gitu ya. Kemudian ada lagi informasi mengenai BUMN. Kita tahu BUMN meminta suntikan 150 triliun yang membuat kita semua agak shock gitu ya. Bukannya 5 tahun ini BUMN ini lagi panen-panennya, proyek infrastruktur dan lain sebagainya banyak, dan duit itu udah ribuan triliun, bukan ratusan triliun lagi, ribuan triliun masuk dalam 5 tahun terakhir. Kok BUMN masih minta suntikan lagi yang 150 triliun gitu ya. Jadi saya merasa ada apa sih ngelola negara ini kok ribet bener gitu ya. Udah gitu kita yang UKM ini, usaha kecil dan menengah ini kayaknya nggak dapat bagian apa-apa gitu ya. Kenapa nggak 150 triliunnya itu untuk UKM gitu ya, untuk kita ini, sehingga proyek-proyek kita yang saat ini karena COVID dan kita udah lepas PSBB dan kita ingin take off ini ada modal lah seenggaknya. Kemarin kan kita 3 bulan tuh kering gitu ya. 150 triliun kalau buat bantu UKM rasanya lebih cepat take off-nya daripada buat bantu BUMN. Tapi sekali lagi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa BUMN itu kan punya negara gitu ya. Jadi harusnya bantu BUMN. Sahabat semua, saya cuma mau nanya aja, BUMN itu kalau dipegang swasta, percaya saya,
dividennya bisa 4 kali lebih besar daripada dipegang oleh direksi-direksi BUMN yang saat ini memegang. Bukan karena dia tidak jago, tetapi karena BUMN itu setiap 5 tahunan kan ganti direksi, jadi ganti platform, ganti grand plan, desainnya diganti, terus apa-apa yang memulai dari nol itu nggak akan cepat gitu ya. Sementara kalau si sektor swasta kan semuanya go through atau terus aja gitu segala macam. Jadi BUMN di Indonesia ini kalau sekarang nilai, kalau nggak salah sekarang kalau di audit, di revitalisasi nilainya di audit itu sekitar 8.000 triliun. Dan saya mohon maaf kalau 8.000 triliun itu kan kira-kira 70 billion dolar gitu, benar nggak? Atau, dan angka itu sebenarnya nggak luar biasa karena GE, General Electric di Amerika, perusahaan-perusahaan di Wall Street atau Alibaba dan lain sebagainya, itu asetnya bisa 10 kali dari BUMN, dan tidak menteri loh yang menjadi pemimpinnya, swasta biasa saja gitu, tidak harus menteri, tidak harus ada yang bukain pintu, tidak harus disapa, tidak harus dihormati gitu ya, karena strukturnya birokrasi sekali. Dan keuntungan GE, keuntungan dari Alibaba, keuntungan dari Amazon, keuntungan dari Microsoft dengan nilai yang sama dengan BUMN itu nilainya bisa 4-5 kali lebih besar dari BUMN. Jadi kesalahannya di sini bukan pada BUMN-nya, kesalahan di sini ada manajemennya. Karena itu saya sangat mengusulkan dari dulu adalah BUMN yang jangan di bawah kementerian, di bawah ke bisnis seperti biasa saja. Jadi tidak ada golden boy, tidak harus dimanja, tidak minta 150 triliun, tidak minta uang dari APBN, tidak minta uang dari pajak rakyat, kita dipecuti, kita dipajaki, baru bergerak sedikit kena pajak, sekarang online mau kena pajak gitu ya. Terus yang di atas cuma minta duit gitu ya. Saya merasa kita tidak diperhatikan. UKM ini UKM ya, sekali lagi buktinya kalau kita bergerak susah banget, tetapi kalau yang di atas tuh kalau minta duit kayaknya asik banget gitu ya. Dan kita tahu berikutnya itu tentang curhat sedikit tentang BUMN hanya untuk pernyataan-pernyataan kritis. Tapi begini sahabat semua, saya cuma mau mengingatkan bahwa saya dididik dengan alat Jawa, jadi saya mohon maaf kalau banyak sekali terminologi saya menggunakan istilah Jawa, terus pelajaran-pelajaran saya menggunakan pelajaran Jawa, karena mungkin akar budaya saya memang Jawa, jadi sekedar mengingatkan aja. Jadi kalau di kampung saya dulu, mbah saya atau ayah saya yang bukan orang berkedudukan selalu mengingatkan kalau kamu berbuat baik jangan harap pujian, karena wayai ngono gitu ya, ngerti ya? Kalau Anda berbuat baik jangan harap kok aku berbuat baik nggak dapat pujian gitu. Semua orang itu harus berbuat baik, dan berbuat baik jangan harap pujian, karena wayai ngono, harusnya memang begitu. Tapi kalau berbuat buruk atau ada orang yang berbuat buruk, Anda harus kamplengi, diingatkan, dan selalu habis ngamplengi harus nyangoni. Ini harus diingat ya, jangan sekedar ngamplengi doang, kamu salah terus nggak nyangoni gitu ya. Anak kita salah misalnya, kamu salah nak, ini yang benar, jadi abis ngamplengi nyangoni gitu ya. Jangan kayak kritikus di seberang sana gitu, apalagi hater cuman mengkritik doang nggak kasih nyangoni. Jadi bosman penipu, udah sebatas itu gitu ya, nggak nyangoni. Yang benar tuh kamu nggak nipu gini gitu, nggak ada tuh. Itu terlihat makomnya memang bukan makom orang manusia normal gitu, makomnya memang di bawah. Jadi manusia normal itu kalau benar tidak harap pujian, karena wae ngono. Kalau salah kita terima di kamplengi atau kita ngamplengi, kewajiban kita, tapi kita harus nyangoni atau memberikan nasihat atau solusinya. Jadi kalau kita ngamplengi pemerintah, BUMN ini begini loh, kamplengi, tapi terus kita nyangoni. Cara nyangoninya lepas BUMN keluar dari perusahaan BUMN keluar dari kementerian, sehingga BUMN menjadi perusahaan biasa seperti Temasek atau Kasana, sehingga dia adalah big corporation. Jadi lebih lincah, nggak pakai APBN, nggak harus diintervensi sama pemerintah atau pejabat atau koruptor di gedung kura-kura. Saya juga heran kenapa DPR pusat itu gedungnya kura-kura ya, gerakannya jadi males gitu ya. Oke, ini gosip lagi. Baik. Kemudian saat ini dana kas negara sangat tipis, karena kemarin waktu harusnya pajak didapat di bulan Maret digeser dan lain sebagainya. Negara dalam keadaan berat, kita harus tolong. Sekali lagi, negara dalam keadaan berat. Pak Jokowi yang hari ini ulang tahun juga pasti lagi gemeteran, karena beliau juga tidak mudah mengelola negara ini. Karena banyak sekali intrik-intrik ya, seperti ada sekelompok orang yang ingin menggantikan istilah Pancasila menjadi satu sila. Saya nggak ngerti kenapa Pancasila itu adalah darlingnya dunia. Pancasila itu hanya dimiliki bangsa besar. Bayangin,
5 hal besar Pancasila tuh gabungkan. Pancasila itu kalau dalam bahasa Inggris, kita Pancasila memang bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris sila pertama adalah believe in God. Percaya dengan Gusti Allah, percaya dengan Allah, percaya dengan kekuatan Sang Maha Tunggal tadi. Kedua, humanity, kemanusiaan, ya kan? Humanity. Ketiga, nationality. Kita ini bukan globalis. Globalis tuh oportunis itu yang menyatakan bahwa dunia ini ada seperti ini. Enggak, kita nationality itu 3. Keempat adalah demokrasi, kita bermusyawarah. Demokrasi itu adalah akar bangsa kita. Kemudian kelima adalah social justice. Jadi kelima hal itu ada semua di Pancasila. Dan kalau itu dijalankan, semua bangsa ngeri. Amerika, Cina yang dibangga-banggakan sama berapa pejabat di Indonesia ini ngeri kalau Pancasila itu dijalankan. Makanya untuk menggembosi bangsa Indonesia, 5 sila itu dibubarin aja, jadi gotong royong gitu ya. Saya bilang ini gila, saya bilang kayak gitu. Dan sekali lagi, Pancasila sudah selesai. Darah saya langsung naik, tensi saya naik langsung. Saya harus minum beberapa obat untuk menenangkan diri. Obatnya sih sebenarnya zikir ya. Jadi saya sekedar mengingatkan sekali lagi sahabat semua bahwa jangan pernah men-challenge bangsa ini dengan merubah Pancasila. Pancasila batang tubuh adalah pondasi kita, selesai. Jadi kita nggak usah bicara lagi. Apapun Anda bicara Pancasila, mau itu dibilang kebinekaan, kayak apa segala macam, stop. Jangan bicara Pancasila. Pancasila udah selesai. Pancasila tinggal dipraktekkan. Sekali lagi saya ingatkan, dunia ini ngeri kalau Pancasila itu dipakai. Mulai dari sila pertama sampai sila terakhir, kalau dipakai secara rinci, nasionalismenya, kemanusiaannya, believe in God, percaya pada Allah, kemudian demokrasinya dan social justice, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia dipegang oleh Indonesia, Indonesia akan menjadi negara yang besar. Jadi sekali lagi, banyak negara yang ngeri dengan Pancasila, terbaik adalah ideologi tersebut dihilangkan. Tapi sekali lagi, saya secara pribadi, saya di garda terdepan untuk mempertahankan Pancasila dengan satu kalimat, stop bicara Pancasila. Apapun itu, entah nanti dia ganti nama, kalau RUU HIP nanti diganti nama, itu akal-akalan aja. Kita harus mengingatkan negara, selesai. Mengingatkan pemerintah, selesai. Mengingatkan DPR, selesai. Gitu ya. Kita nggak bicara lagi tentang Pancasila. Pancasila sudah selesai. Gitu. Nah, kemudian sahabat semua, siapa di sini dari semua sahabat saya yang ingin Indonesia seperti Dubai? Anda tahu, Anda boleh cek sekarang di YouTube, lihat Dubai 40 tahun yang lalu. Dia cuman gurun rata gitu ya. Kemudian kenapa Dubai saat ini bisa segitu besar dalam 40 tahun? Anda gampang deh, Anda di YouTube kan pada saat ini kita lagi banyak waktu cukup untuk melihat YouTube. Lihat deh rumah-rumah di YouTube, rumah-rumah di Dubai, rumah-rumah mewah yang ada di wilayah Dubai tadi. Dan itu terjadi kurang dari 40 tahun. Gedung-gedungnya, sarananya, dia membangun demikian dahsyat dan makmur seluruh rakyat. Apa yang dilakukan? Anda pasti bingung, mau diapain? Kok bisa? Kemudian Uni Emirat Arab, ya, mau ke Qatar atau ke Cina deh. Anda kalau tahun 90-an ke Cina, sama Cimahi aja, gedean Cimahi. Anda tahun 90-an ke Cina, Bogor mau jauh, Bogor lebih gede gitu ya. Tahun 90-an. Tapi 2015 ke atas Anda ke Cina, ke Tiongkok sana, Anda bingung. Karena dulu kota yang namanya Shenzhen yang gedenya cuma segede Cimahi itu sekarang sudah segede Jakarta gitu ya. Kok bisa dalam 20 tahun China membangun negaranya segitu besar? Jadi ada 3 negara yang kita mau diskusi kali ini. Dubai, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Jadi yang 2 hal dulu yang saya mau diskusikan. Jadi Dubai menggunakan SWF atau Sovereign Wealth Fund. Sovereign adalah kedaulatan. Uni Emirat Arab, UAE, pakai Sovereign Wealth Fund gitu ya. Dan langkah ini ditiru oleh Saudi Arabia. Saya ingin mengingatkan bahwa untuk membuat bangsa ini besar, saat ini kita tahu Pak Jokowi masih punya 4 tahun lagi, dan ini kesempatan untuk menggunakan kekuatan Sovereign Wealth Fund. Saya tahu bahwa banyak sekali pejabat yang ngeri kalau SWF ini dipakai. Ngeri karena Amerika mendadak jadi takluk sementara dia mengiblat ke Amerika. Ngeri
Karena Cina nanti takluk dengan Indonesia sementara dia mengiblat ke Cina. Sementara followernya Bosman dan saya secara pribadi mengingatkan, fuck Amerika, fuck Tiongkok. Jelas ya kalimatnya ya. Kita harus bangga dengan bangsa Indonesia dan kita berangkat dengan Sovereign Wealth Fund. Bagaimana itu? Saya mau ceritakan sedikit. Sovereign Wealth Fund adalah menggunakan kekuatan sovereign. Apa yang sovereign kekuatan nasional kita? Kita lompat sebentar. Saudi Arabia tahun 2030, rencananya tahun 2030, tapi kayaknya akan dimajukan ke tahun 2022. Saudi Arabia tahu bahwa cadangan minyaknya dan cadangan gasnya akan musnah 40 tahun dari sekarang. Jadi apa yang terjadi kalau Saudi minyaknya habis, sementara Saudi Arabia adalah mendapatkan uangnya dari petrodolar alias petroleumnya menghasilkan dolar. Jadi dia adalah negara yang disebut petrodolar country. Sahabat semua, jadi begitu cadangan minyak dan gasnya habis, negara tersebut bisa menjadi negara paria atau negara gagal, fail state atau negara setengah gagal. Paria ya, fail state, terus ada negara gagal. Nah, ingat Nauru. Nauru adalah sebuah negara, mulai kalau sahabat Bosman ini kalau ditanya Nauru kepalanya mendarat, di mana tuh Nauru gitu ya. Nauru itu ada di Polinesia, jadi di sahabat kita ada 5 provinsi seperti Ambon, Flores, kemudian Papua, itu adalah dari Melanesia gitu ya. Ujung Melanesia ada sebuah negara namanya Nauru. Nauru itu penghasil P2O5. P2O5 adalah fosfat. Sangat kaya. Dan Amerika, ya yang kurang ajarnya Amerika, itu mengeksploitir fosfat. Tapi negara tersebut begitu dieksploitir, mereka datang dolar begitu banyaknya. Apa yang terjadi begitu tahun 90-an kemarin, P2O5-nya, fosfatnya habis. Negara itu miskin, nggak punya apa-apa. Sekarang dia cuma hidup dari pariwisata. Itulah mengapa sumber daya alam di Indonesia, saya teriak-teriak begitu RUU Undang-Undang Minerba RUU menjadi Undang-Undang Minerba. Saya teriak-teriak tapi nggak ada satupun sahabat saya yang mengerti kenapa saya teriak-teriak. Karena saking bernegaranya itu mungkin kurang terlalu dalam. Ya sudah, saya ngomong lewat video saya ngomong lewat IG ini. Jadi begini, kita menghasilkan nikel, yes. Dan nikel Indonesia itu punya hal yang luar biasa. Jadi kita tahu ada Li atau lithium. Lithium itu nggak ada tambangnya. Lithium itu adalah produk ikutan. Jadi sewaktu kita menjual nikel, yang dibeli cuma nikel, yang dibayar cuma nikelnya, lithiumnya menjadi produk ikutan yang tidak dibayar, saya teriak. Harusnya kan konten yang dibayar. Kemudian kita tahu bahwa nikel di Indonesia itu juga ada feronya atau disebut feronikel. Tapi feronya, besinya nggak dibayar, Fe-nya. Jadi dibayar cuma Ni-nya doang, nikelnya doang. Harusnya yang dibayar adalah kontennya, feronya, nikelnya, lithiumnya. Tapi sekali lagi, karena mungkin sekali lagi bernegaranya masih kurang paham, masih nggak terlalu banyak mengerti tentang dunia tambang. Jadi begitu nikelnya diangkat, ya udah kita dapat untung dari pajak dari nikel. Dan pabrik di Konawe, pabrik di saya meragukan bahwa itu bisa memisahkan nikelnya dari fero atau memisahkan nikelnya dari lithiumnya. Jadi sahabat semua, mohon maaf saya minta ulangi lagi. Suara saya masih jelas ya? Tolong jempolnya, karena saya agak sedikit. Oke, terima kasih. Jadi sahabat semua, kita sudah buat kesalahan waktu Freeport. Ya mungkin ini senior-senior kita, bapak-bapak kita yang usianya sekarang udah 80-70 tahun buat kesalahan, yaitu Freeport yang dibayar cuma kopernya saja. Padahal koper konsentrat tadi kalau dimasukkan smelter ada goldnya, ada platinumnya, ada uraniumnya, dan itu kita tidak ada untungnya karena yang dibayar cuma koper konsentrat. Saya pikir udahlah, kegoblokan ini jangan diulang lagi. Sekarang nikelnya, feronya nggak dibayar, lithiumnya nggak dibayar. Saya bukan anti pemerintah, saya cuma perbuatan yang merugikan bangsa dan negara, saya cuma mau bunyi. Jadi ke depan feronya harus dibayar juga, lithiumnya harus dibayar juga. Jadi waktu pabrik
dibangun itu saya minta, itu kan pabrik nikel, apakah nikel doang yang dijual, yang dikirim? Enggak, litiumnya keangkut, nggak dibayar gitu ya. Jadi sekali lagi, kita itu adalah sovereign kita atau natural resources, aset kita yang kebuang. Itu padahal kalau saya berhentikan itu, tidak usah nambang, mendingan jadi SWF. Nah, saya harus menerangkan SWF ini sekali lagi ya. Mohon sabar di dalam berbicara dengan Bosman ini, karena suka lompat-lompat demi pelajarannya dapat. Karena saya tahu teman-teman atau sahabat semua kadang-kadang buku kurang sempat dibaca, pelajarannya sudah cukup sibuk dengan ngurusi kehidupan, biar saya aja deh yang baca, saya terjemahkan dengan bahasa sederhana, bahasa populis. Kembali lagi, jadi Saudi nggak mau seperti Nauru. Kalau jadi seperti Nauru, negaranya bangkrut, apa yang terjadi gitu. Jadi Saudi akan merubah dari negara petrodolar di tahun 2022, katanya 2030 dia akan menerbitkan SWF, Sovereign Wealth Fund. Aramco akan menerbitkan Sovereign Wealth Fund. Nilainya adalah 2000 billion atau 2 triliun dolar. Itu banyaknya minta ampun gitu ya. Nah, dia akan majukan, dia ambil, jadi misalnya gini, ini contoh aja. Cadangan dia nilainya 5.000 gitu ya, triliun, yang 2.000 diambil duluan. Untuk apa diambil duluan? Dia akan membuat Saudi menjadi negara yang disebut service country, negara jasa. Negara jasa itu seperti apa? Negara jasa itu adalah negara yang melayani sektor non-fisik, jadi jasa keuangan, jasa pariwisata, jasa. Dan property country, jadi dia akan membangun properti karena dia tahu minyak mungkin hanya 40 tahun lagi, tetapi yang namanya tamu Allah sampai akhir zaman masih ada. Jadi dia merubah corporate action country-nya dari petrodolar menjadi melayani tamu Allah, yang tadinya Ka'bah dan sekitarnya hanya bisa menerima 2 juta sampai 3 juta, sekarang mungkin dalam